Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, kembali lagi bersama saya Muhammad Arifudin dari Fakultas Teknik Industri Universitas Pamulang dengan kode NIM 191010800624 dengan kode kelas 04 TIDP 001. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tata cara penyelesaian kasus uji autokorelasi dan multikolinearitas. Untuk untuk melakukan penyelesaian tersebut, saya menggunakan aplikasi SPSS. Untuk langkah-langkahnya, mari kita simak. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Tunggu aplikasi tersebut terbuka dengan sempurna. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini pada layar monitor teman-teman, klik saja close, kemudian buka variable view. Name diisi sesuai dengan variabel yang ada pada kasus. Nah, diketahui pada soal yaitu seperti ini. Nah, ini soalnya. Ini adalah data-data kasusnya dan variabelnya. Oke, kita kembali lagi. Di sini kita input 1. Kemudian kualitas. Lanjut P6, P7. Dan yang terakhir adalah kepuasan. Nah, setelah seperti ini, untuk bagian nilai kolom pada desimal, kita ubah ke 0. Nah, setelah seperti ini, kolom tabel diisi sesuai dengan soal. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah P1. Ini untuk tabel yaitu tekstur mainan. Kemudian P2 daya tahan mainan. P4 inovasi. P5 warna. Dan untuk bagian kualitas pada kolom kualitas di tabelnya yaitu kita isi dengan kualitas mainan. Setelah seperti ini, untuk kolom P6, sini kita bisa lihat itu kita isi dengan kesesuaian selera konsumen. Kemudian P7 harga. P8 pelayanan.
P9 feedback positif. P10 keinginan untuk membeli kembali. Nah, untuk kepuasan yaitu kita isi dengan kepuasan pelanggan. Setelah seperti ini, teman-teman kembali ke data view. Kemudian di sini input data atau input data-data sesuai dengan soal. Nah, data-data kasusnya sudah saya di sini soalnya nih. Di sini data-datanya soalnya dan terus ada keterangan tambahan yaitu absensi 1 sampai 10, nilai 4 pada P1, P2 dan P3 dikurang 1, nilai absensi 11 sampai 20, nilai 3 pada P4, P5 dan P6 ditambah 1, kemudian absensi 20 dan seterusnya, nilai 5 pada P7, P8, P9 dan P10 dikurang 1. Nah, karena absensi saya 11 sampai 20, berarti nilai 3 pada P4, P5 dan P6 ditambah 1. Nah, di sini P4 tuh nilai 3, P5 nilai 3, P6 nilai 3 itu ditambah 1, kemudian akan menjadi angka 4. Nah, saya sudah menyelesaikan semua dan sudah merubahnya ke angka 3 tersebut ke angka 4 di aplikasi Excel. Nah, untuk data-datanya adalah seperti ini. Kita langsung aja copy semua datanya, input ke aplikasi SPSS. Nah, setelah seperti ini, teman-teman klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian teman-teman klik Linear. Nah, untuk item kepuasan pelanggan, itu kita pindahkan ke kolom dependent. Dan untuk kualitas mainan, itu kita pindahkan ke kolom independent. Setelah seperti ini, teman-teman klik statistik, kemudian teman-teman checklist deskriptif, kemudian collinearity diagnostic, kemudian teman-teman checklist turbin Watson, kemudian teman-teman checklist case with diagnostic dan pilih all access, kemudian continue. Setelah seperti ini, kemudian teman-teman klik close. Nah, bagian dependent itu kita pindahkan ke kotak Y. Kemudian untuk JIPRED, teman-teman pindahkan ke kotak X. Kemudian teman-teman checklist histogram. Selanjutnya yaitu nominal probability plot. Setelah seperti ini, teman-teman klik continue. Selanjutnya yaitu teman-teman pilih option. Teman-teman checklist cloud constant in question. Kemudian pilih exclude case listwise. Yang ini udah. Kemudian continue. Setelah seperti ini teman-teman klik OK. Nah, kemudian akan muncul tampilan sepertinya, yaitu adalah hasil perhitungan dari aplikasi SPSS. Nah, maka akan muncul hasil perhitungan seperti ini, teman-teman. Untuk uji autokorelasi dan uji multikolonialitas,
kita hanya perlu melihat tabel model numerinya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji kolerasi Darwin-Wasson yaitu jika nilai D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesisnya 0 ditolak, yang berarti terdapat autokolerasi. Dan jika nilai D terletak antara DL dan 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokolerasi. Dan jika nilai D terletak antara DL dan juga DU atau di antara 4 min DL dan 4 min DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Berdasarkan hasil output tersebut, nilai D adalah 1,759, sorry. Nah, ini adalah nilai D-nya. Kemudian, nilai D tersebut akan dibandingkan dengan tabel Darwin Constant pada signifikasi 5% sehingga rumus K, N. Sehingga rumusnya itu K, N. Jumlah variabel independen pada kasus tersebut adalah 1. Nah, ini 1 di sini. Atau K1, sementara jumlah sampel atau N sama dengan 15. Jadi K, N sama dengan 1,15. Kemudian untuk angka tersebut dapat diketahui nilai DL dan DU berdasarkan tabel distribusi Wasson. Tabel distribusi Wasson. Nah, di sini kita lihat tabelnya, yaitu saya udah mencarinya di sini, yaitu Wasson. Tabel distribusi Wasson atau DW yang 5%, yaitu di sini kita cari angka 15. Nah, angka 15 ketemu. Nah, ini adalah nilai untuk DL dan DU di K1. Jadi dapat disimpulkan nilai DL sama dengan tadi tuh dari tabel itu, yaitu dapat angka 1,077 dan nilai DU yaitu sama dengan 1,360. Dan untuk nilai D-nya yaitu di sini 1,759 lebih besar dari nilai DU. Nilai DU-nya yaitu tadi 1,360. Maka dapat diketahui tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi dalam kasus tersebut. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusan dalam uji multikolonialitas, yaitu yang pertama, berdasarkan nilai tolerans, jika nilai tolerans lebih besar dari 0,1, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas, begitupun sebaliknya. Dan yang kedua berdasarkan nilai fit variant equation factor, yaitu jika nilai fit lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas, begitupun sebaliknya. Nah, berdasarkan hasil output SPSS untuk kasus tersebut, di sini nilai toleransi yaitu 1 lebih besar dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolonialitas, yaitu untuk multikolonialitas. Dan untuk nilai fit di sini yaitu adalah 1 ini lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.